Selamat datang di Teman Cerita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Dalam dunia yang penuh sorotan, ada seorang wanita yang bersinar tidak hanya karena gelarnya, tetapi karena hatinya. Lady Diana Spencer, putri rakyat, ikon kemanusiaan, simbol kasih yang melampaui batas kerajaan. Namun di balik senyum manis dan lambaian tangan itu, tersimpan kisah pilu, pencarian jati diri, dan pergulatan hidup yang tak kalah getir dari tokoh-tokoh tragis dalam sejarah. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang putri, ini adalah kisah tentang keberanian untuk mencintai, sekaligus keberanian untuk lepas. Diana Frances Spencer lahir pada 1 Juli 1961 di Park House, rumah besar milik keluarga bangsawan Spencer di Sandringham. Ia tumbuh dalam keluarga aristokrat yang terhormat, namun jauh dari kata harmonis. Orang tuanya, Edward John Spencer dan Frances Shane Kidd, bercerai saat Diana baru berusia 6 tahun. Peristiwa itu menciptakan luka batin yang dalam, membuat Diana kecil tumbuh dalam kesunyian emosional. Ia bersekolah di West Heath Girls' School, namun tak menonjol secara akademik. Justru, kelembutan dan empatinya yang membuatnya dicintai. Ia menyukai anak-anak, bermimpi jadi balerina, dan lebih nyaman berada di balik layar. Pada usia 16 tahun, Diana bertemu Pangeran Charles untuk pertama kalinya. Takdir pun mulai menulis kisahnya. Di usia 19 tahun, ia bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di Young England School di Pimlico, London. Ia bukan bangsawan yang tinggi hati, melainkan sosok yang menemukan kebahagiaan sederhana dalam mengasuh dan memberi kasih. Dunia belum tahu, gadis pendiam ini akan segera menjadi wajah paling dikenal di planet ini. Pangeran Charles melamar Diana pada Februari 1981. Jawaban Diana yang polos dan penuh harap kontras dengan keraguan Charles yang berkata, "Apapun artinya cinta." Kalimat itu menjadi pertanda awal dari kisah rumit yang akan datang. Pernikahan megah mereka pada 29 Juli 1981 disaksikan ratusan juta mata di seluruh dunia. Gaun putihnya mengalir sepanjang altar, seperti dongeng hidup. Tapi di balik segala kemewahan itu, Diana merasa sendirian. Ia tahu Pangeran Charles tidak sepenuhnya miliknya. Camilla Parker Bowles, wanita dari masa lalu Charles, masih menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihapus. Meski pernikahan itu terlihat sempurna di luar, Diana merasa seperti aktor dalam drama besar. Ia memasuki dunia kerajaan yang kaku, penuh tekanan, dan minim kehangatan. Sang putri mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Istana Buckingham bukanlah rumah yang hangat. Bagi Diana, itu seperti kandang emas. Ia dikelilingi pelayan, protokol, dan jadwal, tapi hatinya kosong. Charles lebih sering pergi, dan ketika ada, hubungannya terasa jauh. Diana mengalami depresi pasca melahirkan, dan mulai bergulat dengan bulimia, gangguan makan yang menjadi pelarian dari rasa tertekan. Ia pernah melemparkan dirinya dari tangga saat hamil Pangeran William. Itu bukan karena ingin menyakiti bayinya, melainkan jeritan batin yang tak terdengar. Ia berulang kali mencoba bicara, tapi sering diabaikan. Media mulai memberitakannya dengan dua sisi. Di satu sisi, putri cantik yang memesona, di sisi lain wanita rapuh yang terlalu emosional. Tapi Diana tak tinggal diam. Ia mulai menemukan kekuatannya lewat kegiatan kemanusiaan. Ia mengunjungi rumah sakit, pelukan tulusnya kepada pasien AIDS membuat dunia menoleh. Ia menyentuh orang-orang yang diabaikan. Dan dalam proses itu, ia mulai menyentuh kembali jiwanya sendiri. Meski rumah tangganya goyah, satu hal yang tak pernah berubah, cintanya pada kedua anaknya, William dan Harry. Ia ingin mereka tumbuh sebagai manusia biasa, bukan hanya pangeran. Ia membawa mereka ke taman hiburan, rumah sakit, bahkan jalur kereta bawah tanah, membuat mereka mengenal dunia nyata.
Diana juga mulai menemukan kekuatannya di hadapan publik. Ia bukan lagi wanita pemalu yang tunduk pada kamera. Ia bicara terbuka soal perasaannya, soal kesepiannya, dan soal perselingkuhan dalam pernikahannya. Dalam wawancara ikonik BBC tahun 1995, ia berkata, "Ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi agak sesak." Pernyataannya mengguncang kerajaan, tapi publik justru makin mencintainya. Diana bukan hanya simbol kecantikan, tapi simbol keberanian. Ia menghadapi sistem yang menekannya dan menolak tunduk diam-diam. Pada 1996, Charles dan Diana resmi bercerai. Ia kehilangan gelar Her Royal Highness, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kendali atas hidupnya. Diana mulai menjalin hubungan baru, tampil lebih bebas, lebih cerah, dan lebih mandiri. Namun kebebasan itu datang dengan harga. Media terus memburunya, lebih dari sebelumnya. Paparazzi mengikuti setiap langkahnya, menciptakan tekanan tanpa henti. Saat ia menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, mereka menjadi target utama media Inggris dan internasional. Pada malam 31 Agustus 1997, di Paris, mobil yang mereka tumpangi menabrak tiang terowongan saat mencoba menghindari kejaran paparazzi. Dunia terhenti. Diana meninggal dunia pada usia 36 tahun. Dunia menangis. Kerajaan terguncang. Pemakamannya disaksikan lebih dari 2,5 miliar orang di seluruh dunia. Lautan bunga memenuhi gerbang Istana Kensington. Tangis publik memecah keheningan kerajaan. Diana bukan sekadar mantan istri pewaris takhta. Ia adalah hati rakyat. Hingga hari ini, kisah Diana terus hidup. Ia mengubah wajah keluarga kerajaan. Ia membuka jalan bagi percakapan soal kesehatan mental, kemanusiaan, dan cinta tanpa batas status. Anak-anaknya William dan Harry tumbuh menjadi pria yang meneruskan warisan empatinya. Lady Diana meninggal sebagai manusia, tapi hidup sebagai legenda. Di setiap pelukan anak, di setiap senyum pasien, di setiap suara yang dulu bungkam dan kini berani bicara, di sanalah semangat Lady Diana terus hidup. Terima kasih sudah menonton di Teman Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Kalau ada cerita menarik yang ingin kamu bagikan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman Cerita selalu ada untuk menemanimu.